Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. إخواني في الدين jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya yang patut kita syukuri, wajib kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, karena ini yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian juga nikmat kesehatan dan kesempatan, karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama kita, yang mana ini sumber keselamatan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan ini dinilai sebagai amal saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dihapuskan dosa kita dan diangkat derajat kita di hadapannya kelak. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Ushul Tsalatsah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang baru, yakni tentang masalah al-iman, masalah iman. Setelah Syekh rahimahullah menjelaskan tentang Islam, yaitu kedudukan yang paling pertama, ya, kemudian masuk ke poin berikutnya adalah kedudukan setelah Islam adalah al-iman, Makanya di sini disebutkan, kata beliau, al-martabatus tsaniyah, martabat yang kedua, tingkatan yang kedua. Artinya seorang tatkala masuk agama Allah adalah dengan mengikrarkan keislamannya, tapi belum tentu dia itu beriman. Artinya begini, terkadang lisan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi iman belum menancap kuat di dalam hatinya. Karena apa? Karena kata para ulama bahwasanya iman itu adalah derajat setelah Islam. Ya, makanya disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat terakhir, Allah mengkritisi orang-orang Arab yang baru masuk Islam, Arab Badui, ya, A'rabi, yang baru masuk Islam, kemudian mengatakan waqalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kalian ini belum sampai ke derajat iman, akan tetapi katakanlah kami telah masuk Islam, telah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata para ulama, ya, menyimpulkan bahwasanya iman itu derajat setelah Islam. Derajat yang paling dasar adalah, martabat yang paling dasar adalah Islam, dan derajat kedua adalah al-iman. Kemudian derajat yang paling tinggi nanti disebutkan di hadis Jibril adalah apa? Ihsan. Makanya dikatakan, kata para ulama, tidak semua yang mengatakan muslim itu mukmin. Tapi setiap mukmin adalah muslim. Bisa dipahami, ya? Tidak semua muslim itu dia mukmin derajatnya. Ya, karena ini paling dasar.
Tapi setiap mukmin adalah muslim. Nanti begitu juga dengan tingkatan yang ketiga, muhsin, yang berbuat ihsan. Tidak semua mukmin itu muhsin, tapi setiap muhsin adalah mukmin muslim. Jadi kayak diagram Venn itu ya, kotak-kotakan seperti itu. Derajat yang paling tertinggi adalah ihsan, tatkala seorang hamba yang menyadari bahwasanya disebutkan dalam hadis Jibril, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika tidak bisa, dan semua kita tidak bisa melihat Allah di dunia, ini melihatnya di akhirat, ya. Jika tidak bisa, ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla sedang melihatmu, mengawasimu, selalu memantau, sehingga Dia selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Kenapa? Selalu diawasi oleh Allah. Nah, ini derajat al-ihsan. Tidak semua orang ya mendapatkannya. Tayyib ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan al-martabatus tsaniyah. Martabat yang kedua adalah al-iman. Kita bacakan dulu redaksinya. Adalah iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini ada 70 sekian cabang. Syu'bah, cabang. Di dalam riwayat lain bid'un wa sittuna syu'bah. Ada 60 sekian cabang ya. Derajat riwayat yang paling rajih adalah al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah au bid'un wa sittuna syu'bah. Ya, disebutkan dua-duanya. Ada 70 sekian cabang. Bid'un itu antara 3 sampai 9 dalam bahasa Arab ya. Jadi saking luasnya bahasa Arab, ada bilangan-bilangan tertentu memiliki istilah ya, memiliki istilah. 3 orang lebih dinamakan nafar ya. Di sini bid'un ya 3 sampai 9 dimanakan bid'un, artinya jumlahnya kurang lebih antara 3 sampai 9 ya, karena nggak tahu jumlah pastinya disebutkan bid'un. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Dan derajat yang paling tinggi dari 70 sekian cabang itu qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling terendah adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Taib. Di sini disebutkan secara gamblang ya, apa itu iman? Apa itu iman? Kita sering mendengar al-iman, al-iman, al-iman. Tapi sudahkah kita tahu apa itu iman? Ya. Al-iman secara bahasa etimologi adalah at-tasdiq, pembenaran. Secara bahasa adalah tasdiq, pembenaran. Adapun secara syariat adalah i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah al-iman i'tiqad bil qalb, meyakini di dalam hati. Ya, meyakini di dalam hati. Wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan mengaplikasikannya dari anggota badan atau di anggota badan, dipraktekkan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan jumlah cabang keimanan ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis adalah sekitar 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Makanya di sini kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala mengatakan ya, al-imanu 'inda ahli sunnati wal jamaah wa hadza ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah haqiqah mukawwanah min thalathati ajza. Al-iman menurut pengertian ahli sunnah. Kenapa disebutkan menurut pengertian ahli sunnah wal jamaah? Ya, karena ada kelompok sesat dalam masalah bab ini ya, yang tersesat, yang salah mengartikan iman, sehingga dari salah
pengertian iman tersebut, salah mentafsirkan iman, salah dalam praktek dan salah dalam keyakinan, kemudian salah dalam beragama sehingga sesat. Nanti kita sebutkan, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Makanya kita sebutkan dulu perkataan madhab ahlus sunnah yang benar, yang mana Rasulullah dan para sahabatnya meyakini tentang masalah iman. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ya, iman itu dibagi menjadi 3 bagian, qaulun wa i'tiqadun wa amal. yakni perkataan, kemudian keyakinan dan amal. Maksudnya apa? Disebutkan ya, innama huwa qaulun makhsusun wa i'tiqadun makhsusun wa amalun makhsusun dalla alaihi alkitab. yakni perkataan yang terkhusus, keyakinan yang khusus, amalan yang khusus, yang mana disebutkan secara dalil. Kemudian beliau Syekh Abdul Aziz, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala mengatakan, ya, wa dzalika anna al-iman alladhi rattaba Allah alaihi najat al-insan min ad-dhalal min an-nar innama yanbani ala tahqiqi hadzal iman. Perlu diketahui bersama ayyuhal ikhwah bahwasannya seseorang yang memiliki keimanan yang bisa menyelamatkan seseorang dari kesesatan dan dari api neraka, innama yanbani ala tahqiqi hadzal iman. Maka imannya adalah seperti yang dipahami oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kata beliau ala tahqiqi hadzal iman, dengan merealisasikan iman. Fala budda min qaul, wajib mengucapkan dengan perkataan. Apa yang dimaksud perkataan di sini adalah tatkala seseorang masuk Islam, yakni qaulun an yantiqa bi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Persaksian seorang ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Wala yumkin an yakuna al-insanu musliman hatta yantiqa bidzalik. Telah kita bahas panjang lebar. Seorang tidak bisa dikatakan muslim sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, ya. Wajib harus diucapkan. Mengucapkannya dengan ilmu dan keyakinan dan syarat-syarat yang ada. Tentunya ini yang normal. Adapun yang tidak bisa bicara maka ini adalah udzur, ya, adalah udzur, ya. Intinya dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dari pengertian iman adalah i'tiqad. Wajib meyakini, ya, wajib meyakini. Maksudnya apa? La budda an ya'budallah biqalbi. Wajib untuk menyembah Allah dengan hatinya. Dengan apa? Al-mahabbah, kecintaan, dengan rasa takut, kemudian dengan rasa mengharap, kemudian ikhlas, kemudian kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, tawakal, ya, dan amalan-amalan hati yang lainnya, yang mana ini adalah bagian dari amalan iman. Itu adalah i'tiqad. Kemudian yang ketiga, nah ini pembedanya. Mungkin kita masuk ke dalam rukun pertama sudah, rukun kedua mungkin sudah dari iman, artinya dari pengertian iman. Yang ketiga, kata Syekh hafizahullah, minal amali bil jawarih. Ini yang wajib untuk dipraktekkan tentang keimanan. Wajib diaplikasikan dengan anggota badan. La budda an ya'mal bi jawarihi ma amara Allah azza wa jalla an yu'mala bihi. Wajib untuk mengamalkan dengan anggota badannya apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, rukun Islam, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, dan yang lain sebagainya, yang bagian dari amalan-amalan yang zahir. Karena amalan-amalan yang zahir ini bagian dari keimanan. Sehingga ya Allah, tatkala ada seorang yang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi nggak pernah melaksanakan perintah Allah azza wajalla, tidak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, ya, nggak ada bedanya dia dengan orang-orang Nasara, nggak pernah ngelihat dia ke gereja, ke masjid juga enggak, maka apakah orang seperti ini layak untuk dikatakan orang yang beriman? Tidak layak. Kenapa?
di antara konsekuensi dari keimanan adalah al-amalu bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan, yakni amalan-amalan zahir. Garis besarnya iman itu ada dua, amalan batin dan amalan zahir. Amalan batin adalah yang ada di dalam hati yang menancap kuat. Amalan zahir adalah dibagi menjadi dua, ada amalan qaulun bil lisan, kemudian amalun bil jawarih, amalan dengan anggota badan, ya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Makanya di sini kata Syekh Hafizahullah mengatakan fal a'malu dzahirah hiya min haqiqatil iman. Amalan-amalan yang zahir yang dilakukan oleh anggota badan itu adalah bagian dari hakikat keimanan. Wa hiya aidan, dan dia juga menunjukkan dalil, indikasi kuat ala wujudil iman. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah itu indikasi kuat adanya keimanan di dalam hatinya. Kenapa ayyuhal ikhwah? Karena tatkala seorang beriman, yang berpusat dalam hati itu akan mendorong dia untuk beramal. Ya, ketika seorang beramal maka disitulah ada keimanan. Fakadzibun man yaz'umu anna fi qalbihi iman la yudhiru dzalika ala jawarihi. Sungguh dia adalah seorang pendusta atas klaim keimanannya tatkala dia tidak menampakkan amalan-amalan zahirnya dari anggota badannya. Klaim dusta terhadap keimanannya, ya. Kadzibun man yaz'umu anna fi qalbihi iman la yudhiru dzalika ala jawarih. Man yaz'um anna fi qalbihi iman la yudhiru ala jawarihi. Sungguh dusta dia. Ya, dia enggak pernah ke masjid, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, ya, enggak pernah zakat, ya, enggak pernah apalagi haji, enggak pernah, ya. Kalaupun pernah hanya sekali dua kali, maka klaim dia bahwasanya dia orang beriman kadzib, pendusta, berdusta, dan dia tidak dianggap klaimnya sebagai benar. Ya, itu baru amalan yang zahir. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb. Ketahuilah bahwasannya di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Idza salahat, apabila daging tersebut baik, benar, ya, salih, salahal jasadu kullu, maka anggota tubuh lainnya pun juga akan baik, akan mengikuti. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging tersebut rusak, kotor, hitam pekat, penuh dengan kemaksiatan, fasadal jasadu kullu, maka anggota tubuh lain pun demikian. Ala wahiyal qalb, maka ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maksudnya apa? Kata Nabi SAW menyebutkan ini, artinya bahwa jika di dalam hati seseorang ada keimanannya, pasti akan terlihat dari anggota badan, akan melahirkan itu semua. Kenapa? Hatinya ada iman, hatinya baik. Tapi kalau kita melihat ada orang tidak pernah melaksanakan ketaatan, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari masjid, jauh dari ketaatan, jauh dari norma-norma agama, maka ketahuilah, maka hatinya itu sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, hatinya kotor. Ya, apalagi tidak ada imannya, waliyadzu billah. Jadi ini semuanya menggambarkan pengertian iman. Bahwasanya iman adalah perkataan dengan lisan, kemudian pembenaran dengan hati, dan kemudian diaplikasikan dengan anggota badan. Dan iman itu pasang surut, yazidu wa yanqus. Pasang surut, yazidu bi ta'atir rahman. Dia akan bertambah pasang tatkala seorang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan akan surut, ya, tatkala mentaati syaitan. Anda perhatikan, ini konsekuensinya semuanya nyambung. Ya, sebagai contoh ini, zikir, ya, ibadah yang paling mudah, iya apa tidak?
Ibadah yang paling mudah, nggak membutuhkan ke masjid, nggak membutuhkan pakai pakaian yang yang harus untuk sholat, nggak harus berwudu, ya, nggak harus mandi. Antum bisa membacanya di mana saja selagi itu tempat yang baik, bukan di hammam, akramakumullah. Antum bisa untuk mengucapkannya tiap hari, dimanapun berada. Bahkan ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, menyebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah dengan menyebut namanya di pagi dan di sore hari. Ya, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk berzikir yang banyak. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berzikir sebagaimana mestinya? Nah, sudahkah? Belum. Apakah sudah Nabi SAW beristighfar 70 kali dalam sehari, dalam riwayat lain 100 kali? Pertanyaannya, apakah kita juga demikian? Nabi ini sudah dijamin masuk surga, 100 kali istighfarnya. Nah, kita sudah dijamin surga? Nggak ada yang ngejamin. Belum tentu, belum ada yang tahu. Kita sendiri nggak tahu, nggak jelas. Artinya itu perkara yang gaib. Tidak ada yang menjamin kita masuk surga. Tapi sudahkah kita beristighfar sebagaimana istighfarnya Nabi SAW? Ya. Nah ini ya ikhwah, amalan itu tergantung hatinya. Kalau amalannya baik, ya pasti dia akan kalau hatinya baik, ya itu akan melahirkan amalan yang baik. Tapi kalau kalau hatinya buruk, hatinya kotor, penuh dengan dosa, untuk melakukan amalan itu berat luar biasa. Contohnya tadi zikir. Lihat, kita ngomong astagfirullah aja susah minta maaf, bukan minta ampun lagi. Susah. Ya, antum habis maksiat coba ngomong istighfar, bisa apa enggak? Enggak bisa, berat. Antum habis maksiat kemudian mengatakan subhanallah walhamdulillah, hatinya ini bergetar, enggak kuat nahan ucapan ini. Kenapa? Hatinya penuh dengan dosa. Jadi semuanya itu ada korelasi hati, lisan dengan amalan anggota badan. Dan itulah al-iman. Itulah al-iman. Jadi tidak semua orang yang mengklaim iman itu dikatakan dia sebagai orang yang beriman. Harus ditunjukkan dengan anggota badan. Sehingga hati-hati itu orang yang menisbatkan atau yang distempel oleh masyarakat sebagai Islam KTP. Ya, hanya KTP-nya saja yang Islam, tapi orangnya gak jelas. Muslim tidak, ya, gak pernah ke masjid, gak pernah sholat. Nah, sholat juga tidak, gak pernah ke gereja. Ya, kalau zaman Nabi SAW itu ada 3 golongan, ya imma Muslim, wa imma kafir, wa imma yang munafik. Iya apa tidak? Tapi zaman sekarang tambahkan satu lagi, yang keempatnya orang gak jelas. Gak jelas, sholat enggak, puasa Ramadannya enggak, zakat enggak, haji apa lagi? Ya, maka orang seperti ini yang kita khawatirkan. Ya, jangan-jangan dia termasuk orang-orang yang dikekalkan di api neraka. Ya, itu bila kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa menjustifikasi seseorang masuk surga atau masuk neraka. Ya, kita nggak bisa, dan kita nggak boleh menjustifikasi, menghukumi seseorang surga atau neraka, walaupun amalan yang ia lakukan itu buruk atau baik. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? Kita tidak tahu isi hatinya. Ya, nggak tahu isi hatinya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seseorang tidak boleh menjustifikasi, menghukumi seseorang surga atau neraka kecuali yang datang dalil saja. Yang datang dalil. Contohnya dalil yang masuk neraka Abu Lahab, masuk neraka. Ya, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sampai firman Allah, saya sela naran. Kelak dia akan masuk api neraka. Dia divonis masuk neraka oleh Al-Quran, oleh Allah ketika dia masih hidup. Ya, masih hidup. Ya, ini bentuk mukjizatnya Al-Quran. Sehingga Abu Lahab gak bisa ngapa-ngapain. Al-Quran telah menjas Abu Lahab, dia bakal mati dalam keadaan kekafiran
mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka. Dan iya, ternyata dia masuk kafir. Ya, meninggal dalam keadaan kafir dan masuk neraka. Nah, itu mukjizat Al-Qur'an, tidak ada yang bisa ngotak-atik Al-Qur'an. Bisa aja Abu Lahab, ya, saya akan membatalkan Al-Qur'an dengan masuk Islam. Tapi tidak dilakukan oleh Abu Lahab. Iya apa tidak? Ya, Firaun masuk neraka. Ya, dan bala tentaranya Haman, Qarun, ya, masuk neraka. Kita katakan ya mereka masuk neraka sebagaimana yang dikatakan Al-Qur'an. Para sahabat Nabi masuk surga. Ya, dalilnya dalam surat Taubah. 10 sahabat Nabi SAW masuk surga. Ya, Aisyah fil jannah. Ya. Kemudian ada orang yang mengatakan kalau para sahabat masuk surga, Nabi tidak katanya. Ada tuh profesor doktor yang sering muncul di TV, keblinger ya. Nggak tahu tuh kenapa kok dia masih dijadikan ceramah terus ya. Padahal sudah jelas-jelas menghina Islam. Masa kok Rasulullah tidak dijamin masuk surga? Ya, ini ucapan kufur. Ini adalah ucapan kufur yang mengatakan Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Ya, saya masih ingat apalagi omongannya. Tidak benar kata. Siapa saja yang mengatakan Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Enggak benar. Karena itu adalah hak prerogatif Tuhan katanya. Lihat omongannya umum dalilnya. Kalau orang awam iya juga ya. Iya juga. Tapi ini telah menghina Nabi ini. Orang seperti itu harus dihukum pancung karena telah menghina Nabi. Orang yang menghina Nabi hukum hadnya adalah dengan dibunuh, dipenggal kepalanya. Tapi orang seperti ini masih berkeliaran. Ya, ucapan kufur. Profesor doktor lagi. Ya, hati-hati. Kalau para sahabatnya saja sudah dijamin masuk surga, masa Rasulullah enggak? Itu bahasa logikanya. Udah nggak usah pakai dalil-dalilan lagi. Kita pakai logika saja. Kalau para sahabat sudah dijamin dan yang menjaminnya adalah Allah lewat lisan Rasulnya, masa iya Nabi enggak? Itu aja sudah cukup. Ya, kalau kita ingin pakai logika. Kalau pakai dalil banyak mengatakan Rasulullah masuk surga. Pertama kali membuka pintu surga adalah Rasulullah. Kemudian dia masuk surga, fadhil masuk semua jamaah. Dianya enggak di luar aja. Ini kan konyol. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan sungai Al-Kautsar kepada Rasulullah. Dan sungai Al-Kautsar itu di mana? Di surga. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikanmu Al-Kautsar. Kata para ulama, Al-Kautsar nahrun fil jannah. Sungai di dalam surga. Kemudian orang yang diberikannya itu enggak ada, cukup dilihat dari jawaban aja. Apa seperti itu? Ini penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fid din, azanillah wa iyyakum, kita lanjutkan. Artinya gini, kita nggak boleh menjustifikasi seorang masuk surga atau masuk neraka. Kenapa? Karena itu adalah perkara gaib. Ya, karena itu adalah perkara gaib. Ya. Neraka adalah nerakanya Allah, surga adalah surganya Allah. Sehingga kalau ada orang yang meninggal dalam kemaksiatan atau meninggal dalam keadaan kebaikan atau meninggal memiliki banyak dosa, maka kita nggak boleh menjasnya, nggak boleh. Kelak diminta pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika innal fuada inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Apalagi masalah ini. Maka sungguh sangat salah ketika orang bertakziah. Ya, ini banyak yang kita dapati ya. Jannah insyaallah. Ya. Jenazah ini jannah insyaallah. Enggak boleh. Mana dalilnya dia di jannah? Ya, enggak boleh. Ini qaulun 'ala Allah bighairi ilm. Mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, enggak boleh. Atau ada orang yang minum khamar kemudian meninggal. Wah, neraka ini kayaknya. Enggak boleh. Haram. Ya, enggak boleh karena kita enggak tahu. Bisa jadi Allah ampuni. Iya apa tidak? Dosa-dosanya enggak tahu. Bisa juga yang orang yang banyak ketaatan yang kita lihat dia itu orang saleh, bisa jadi di sana amalannya nggak diterima, kita nggak tahu. Maka kita nggak boleh mengatakan demikian. Bagaimana seharusnya kita mengatakan dengan pengharapan dan doa, bukan justifikasi penghukuman seperti mudah-mudahan dia mendapatkan surga Allah, mudah-mudahan diampuni dosanya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
Makanya kalimat almarhum ini diperdebatkan oleh para ulama. Yang benar itu bukan almarhum tapi rahimahullah atau Allah yarham, Allah yarhamuhu, Allah yarhamuha. Kalau almarhum ini ada dua tafsir. Ada dua tafsir. Kalau maknanya almarhum artinya orang ini pasti mendapatkan rahmat Allah, maka ini tafsiran yang salah, makna yang salah. Karena kita nggak tahu manusia itu dapat rahmat Allah apa tidak di surga di akhirat. Iya apa tidak? Orang masuk surga dengan rahmat Allah. Tatkala dia mengatakan almarhum, artinya dia mendapatkan rahmat Allah, berarti kita telah menjustifikasi, telah menghukumi dia masuk surga. Bisa dipahami apa tidak? Kita katakan orang masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dengan karunia-Nya. Tatkala seseorang mengatakan almarhum artinya apa? Pasti mendapatkan rahmat, ya. Maka ini salah. Ya, ini salah. Kalau dia mengatakan almarhum artinya mudah-mudahan mendapat rahmat, ini masih dibolehkan. Jadi tergantung niatnya. Ya, bukan kita salahkan 100%. Apa maksud dari ente mengucapkan almarhum? Artinya mudah-mudahan dia mendapatkan rahmat. Ini seperti perkataan kita Allah yarham, yakni semoga Allah merahmatinya, atau rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, maka itu makna yang benar. Tapi kalau artinya almarhum atau almarhumah artinya tadi justifikasi, maka ini salah, nggak boleh. Tapi yang paling afdal adalah tinggalkan kalimat yang multitafsir, kata para ulama. Ucapkanlah rahimahullah atau rahmatullahi alaih. Iya apa tidak? Seperti itu ayuhal ikhwah. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itulah makna al-iman, ya, secara bahasa dan secara syariat. Secara bahasa artinya tasdiq, pembenaran. Adapun secara syariat adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, mengaplikasikan dengan mata badan, wa tasdiqun bil qalb, membenarkan dalam hati, yazidu bi ta'atir rahman, dia akan pasang, akan naik iman tersebut ketika melaksanakan ketaatan Allah Azza wa Jalla, wa yanqusu bi ta'ati asy-syaitan, dan akan turun drastis, ya, karena dia melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh tadi, ya, antum maksiat zikir aja nggak bisa. Kenapa? Imannya turun. Iman yang ada di dalam hatinya itu turun, sehingga untuk melaksanakan itu berat banget. Makanya ada sebagian pertanyaan yang pernah datang, Ustaz, kenapa sih kita kalau ingin melaksanakan ketaatan itu kayak berat banget? Jawabannya tadi. Karena apa? Karena iman itu pasang surut, ya. Ketika antum melaksanakan ketaatan itu berat luar biasa, ketahuilah antum banyak dosa. Kita semua pendosa dan tidak segera bertaubat. Ketika hati ini berat, ketahuilah berat untuk melaksanakan ketaatan, ketahuilah itu hati kita terbebani banyak dosa. Karena efek dari dosa, ayolah ikhwah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan penawarnya, adalah di antara efeknya yang paling kelihatan adalah sukar melaksanakan ketaatan. Sukar melaksanakan ketaatan. Makanya ada asar dari para ulama salaf, aku diharamkan tahajud 40 tahun dikarenakan satu dosa, kurang lebih, atau 40 hari atau 40 tahun, lupa ya. Intinya dia diharamkan untuk sholat tahajud karena sebuah dosa yang dia lakukan. Artinya diharamkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ketaatan. Kita datang ke masjid ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bantuan. Coba antum maksiat sebelum kesini, untuk melaksanakan, melangkahkan kaki ke masjid itu berat luar biasa. Ya, kita dengar azan, ya, dengar qomat, kayaknya untuk berangkat ke masjid kayaknya sukar luar biasa. Ketahuilah itu berat karena efek dari dosa. Efek dari dosa dan iman sedang surut.
Ya, iman sedang suruh. Ya, kalau wajibnya saja kita berat melaksanakannya, apalagi yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita mendengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan beberapa poin setelahnya. Nah. Tayyib ikhwani fiddin, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan beberapa poin yang kita bahas sisanya. Di sini disebutkan tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwasanya al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ya adalah 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tertinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini kunci gerbangnya. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan yang paling terendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan wa imatatul adza wa adnaha, dan cabang iman yang paling terendah adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan anit tariq dari jalan. Apa ini maksud dengan redaksi ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan wa huwa ma yu'dzi al-marrah, yakni segala sesuatu yang mengganggu orang pejalan kaki atau orang yang menggunakan jalan, siapapun dia, entah itu pejalan kaki, entah itu para pengendara kendaraan, min ahjar, dari batu, wa ashwaq, dari duri, ya, ranting pohon yang berduri, wa nufayat, wa kumamah, dari barang-barang yang berserakan, yakni seperti sampah, wa ma lahu raihatun karihah, dan barang-barang yang memiliki bau yang tidak sedap, wa nahwi dzalik, atau yang lainnya yang mana itu adalah bagian dari gangguan. Seperti afwannya ma lahu raihah karihah, seperti orang melihatnya jijik. Ya, seperti apa? Afwan, orang yang meludah sembarangan. Lihat di sini adnaha, syu'bah, cabang iman yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Lah ini orang yang meludah sembarang meletakkan gangguan di jalan. Mana imannya ini? Kata Nabi sendiri yang mengatakan yang terendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Antum melihat sesuatu gangguan yang bisa memadaratkan kaum muslimin, maka singkirkan gangguan itu, dan itu bagian dari keimanan yang terendah. Artinya bahwa tatkala kita melihat gangguan tidak menyingkirkannya, maka keterendahan iman kita dipertanyakan ini. Apalagi sampai kita membuang ludah, batuk, berdahak dan lain sebagainya, yang mana orang melihatnya jijik. Kemudian apalagi membuat orang jijik aja kita bisa zalim, apalagi sampai ke injak. Itu berbuat zalim. Ya, hati-hati ya. Dan orang yang terzalimi doanya mustajab, doanya diijabah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada doanya antara dia dengan Allah itu perantara, langsung cash. Dalam riwayat lain, walaupun yang berdoa adalah orang kafir, selagi dia dizalimi mustajab dakwah, doanya diijabah. Hati-hati ya, kita buang ludah nggak sengaja, walaupun kita tidak menyengaja, artinya ingin berbuat zalim, tapi itu telah berbuat zalim. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, apalagi berkaitan dengan hak-hak adami, hak-hak manusia, ya, artinya tidak akan dimaafkan kecuali dengan dia meminta maaf atau nanti di pengadilan Allah SWT. Ya, hati-hati. Ini bagian dari imatatul al-adha. Bagian dari yang mengganggu jalan adalah
Dan ini banyak terjadi di perumahan atau di kota besar. Apa itu? Parkir sembarangan. Parkir sembarangan itu telah mengganggu pengguna jalan. Iya atau tidak? Apalagi kalau jalannya sempit. Ya antum lihat aja nih jalan Cikarang Ciapus ini. Macet gara-gara apa? Ada satu mobil yang parkir sembarangan, yang ngetem. Nih hati-hati nih supir angkot ini rawan untuk dihujat di hari kiamat. Kenapa? Banyak orang yang terulur, tertunda hak-haknya gara-gara dia. Ya. Karena orang yang paham agamanya nggak mungkin dia ngetem sembarangan. Ya kenapa? Mengusik hak orang banyak. Sedangkan kata Nabi SAW, wa'atut tariqah haqqahu, wa'atu at-tariqah haqqahu, dan berilah jalan haknya. Ya, dan berilah jalan haknya. Ini hati-hati nih, parkir sembarangan itu juga termasuk dari gangguan. Ya, punya orang zaman sekarang punya mobil tapi nggak punya garasi. Ya, ini juga muskilah. Ya, akhirnya apa? Jalan umum yang itu diperuntukkan untuk umum ia ambil. Ingat, ini adalah mengambil hak orang banyak dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, kalau punya mobil ya sediakan juga garasinya. Sebagai konsekuensi dia punya mobil. Kalau enggak dia mengambil hak orang banyak. Ya, hati-hati. Ya. Makanya dalam hadis lain juga disebutkan ittaqul la'inain, takutlah terhadap perbuatan yang dilaknat apabila dilakukan. Artinya apabila dilakukan ini orang banyak mengutuknya. Ini balun amat, bodoh amat nih orang. Itu yang dimaksud. Di antaranya adalah ini masalah azab, gangguan. Ya, disebutkan dalam hadis seperti kencing di air yang diam atau buang air besar di teduhan pohon yang mana orang banyak berteduh di situ, kemudian ada kotoran, ya, orang akan melaknatnya. Nah, yang seperti ini juga bisa terlaknat. Artinya orang mengumpat. Ya, antum gimana rasanya ketika lagi buru-buru, ya, ngejar kereta, ngejar pesawat, ya, apalagi ambulan tuh ya, yang nggak bisa kena macet, terus kemudian macet disebabkan gara-gara kita parkir sembarangan, hanya beli air mineral di warung, hanya beli rokok lagi, maksiat, udah maksiat, ya, mengambil hak orang lain, hanya karena sebentar saja, ya, tapi lihat macetnya sampai kemana-mana. Ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya, kezaliman ini namanya. Nah, disebutkan di dalam hadis ini wa adnaha imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Apapun gangguan maka kita singkirkan, dan itu adalah amal saleh. Disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW mengatakan ada seorang laki-laki ketika berjalan mendapatkan ranting pohon yang berduri. Nah, ini mudah-mudahan ketika kita mendengar hadis ini kita tidak menyepelekan amalan sekecil apapun, walaupun itu menyingkirkan gangguan di jalan. Apa kata Nabi SAW? Kemudian orang tersebut ya melihat ada duri di jalannya. Kemudian ia singkirkan duri tersebut dari jalan, ia pinggirkan, kemudian dia mengatakan, wallahi la unahhiyanna hadza an tariqil muslimin hatta la yu'dhihim. Demi Allah, aku akan singkirkan duri ini dari jalannya kaum muslimin agar mereka tidak terganggu karena durinya, tidak tertusuk durinya. Artinya, akhirnya apa? Lihat, amalannya kecil, ya, amalnya sepele. Siapa yang nggak bisa? Kita menyingkirkan gangguan. Apa kata Nabi SAW? Fasyakkarallahu lahu fa'adkhalahu Allahul jannah. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah, hanya gara-gara menyingkirkan gangguan di jalan. Duri, ya ikhwan, duri ini ya Allah, berapa detik sih? Tapi bahasanya surga Allah saja. Kenapa? Karena dia ikhlas dari hati yang paling terdalam. Sehingga Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya, lupa adanya. Laisa, perkataan Abdullah ibn Mubarak
bahwasanya bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya Anda lupa, tidak semua amalun shogir, amal yang kecil itu akan menjadi besar di sisi Allah disebabkan karena faktor niat, dan amalan besar akan menjadi kecil di sisi Allah Azza wa Jal karena faktor niat. Ya, hati-hati. Jadi kita jangan menyepelekan perkara amal soleh. Ya, walaupun itu dipandang kita remeh-temeh, tapi bisa jadi itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Karena kita ya ikhwan, tidak ada yang tahu amalan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, iya atau tidak? Dan juga dosa apa yang bisa menjebloskan ke neraka, kita nggak tahu. Makanya jangan meremehkan dosa dan jangan meremehkan amal soleh. Ya, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya tentang masalah iman ya, dan pengertiannya serta korelasinya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rukun-rukun iman yang jumlahnya ada 6. Insya Allah biidznillah ta'ala. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.